Halo netizen plus 62, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Meja Ilmu, channel terkeren terbaik dalam mengulas film-film dunia. Kali ini kita akan coba rangkum sebuah film yang dibintangi oleh aktor ternama, tidak lain tidak bukan adalah Jason Statham. Tidak usah spoiler terlalu lama, siapkan kopi di samping Anda. 3, 2, 1, let's go! Scene diawali seorang kepala mafia yang dikawal dengan puluhan bodyguard pulang menuju istananya. Sesampainya di dalam istana, kepala mafia ini memutuskan untuk berenang dengan penjagaan ketat dari para bodyguardnya di mana-mana. Saat sedang asik berenang, tiba-tiba kepala mafia itu pun tewas tenggelam. Dan pelakunya adalah Jason Statham yang berperan sebagai Arthur Bishop. Selesai membunuh, Arthur menyamar menjadi waiters dan keluar dari istana si mafia di saat sedang keadaan panik semuanya. Seluruh pengawal si mafia tidak ada yang mengira bos mereka dibunuh. Semuanya mengira bahwa bos mereka tewas tenggelam. Lalu Arthur pun melompat dari jembatan untuk melarikan diri. Inilah The Mechanic, pembunuh bayaran yang bisa membuat korbannya seolah-olah tewas kecelakaan. Arthur ini hidup seorang diri. Dia tinggal di sebuah pulau di daerah Louisiana, negara bagian Amerika Serikat. Pembunuhan yang barusan terjadi memang sudah dipersiapkannya secara matang, bahkan sampai menuju tempat untuk melarikan diri. Orang ini bernama Henry, merupakan penjaga pelabuhan dan speedboat miliknya. Kemudian Arthur menuju restoran untuk bertemu temannya yang bernama Harry. Ternyata Harry inilah yang menyuruh untuk membunuh kepala mafia kemarin. Lalu Arthur mendapat telepon dari seorang yang bernama Dean untuk membunuh lagi. Dean ini menyuruh Arthur untuk membunuh Harry, temannya yang dia jumpai di restoran kemarin. Dean ini mempunyai masalah bisnis dengan Harry. Arthur termakan dengan omongan Dean, yang mana Dean mengatakan kalau Harry ini telah membocorkan rahasia bisnisnya Dean. Arthur dilema, apakah dia harus membunuh Harry atau tidak. Kemudian Arthur pun menelepon Harry, mengatakan kepadanya dia harus keluar segera dari gudang itu karena Dean dan anak buahnya akan datang ke sana. Karena teman baik, Harry mengikuti semua perintah yang disuruh oleh Arthur. The elevator will take 18 seconds to get there. They'll be blind. Connects to the building next door. Hingga akhirnya Harry sampai di basement gedung. Dia melihat kalau mobilnya ada di sana dan sudah berantakan. Kemudian Harry tersenyum. Dia sadar bahwa ini semua adalah memang triknya Arthur untuk membunuh dirinya dengan kasus kecelakaan. Harry juga mengetahui pasti orang yang menyuruh Arthur adalah Dean. Harry bahkan memberikan senjata kepada Arthur dan dia juga ikhlas dibunuh oleh Arthur daripada dibunuh orang lain karena pertemanan mereka. Apakah Arthur akan membunuh temannya ini?
Harry pun tewas di tangan Arthur. Arthur juga datang ke pemakamannya Harry, dan dia melihat anaknya Harry di sana yang bernama Steve. Kemudian Steve meminta kepada Arthur untuk mengantarkannya ke rumah almarhum ayahnya. Sesampainya di sana, Steve mengatakan kepada Arthur akan mencari pembunuh ayahnya, yang mana dia belum mengetahui bahwa Arthur lah yang telah membunuh ayahnya. Arthur melanjutkan mengerjakan mobil klasik miliknya, karena dia memang seorang mekanik sekaligus pembunuh bayaran. Saat sedang berbelanja buat perbekalan, Arthur didatangi oleh Steve. Steve meminta kepada Arthur agar dia bisa bekerja bersamanya, karena Steve juga mengetahui pekerjaan Arthur sebagai pembunuh bayaran. Tapi awalnya Arthur menolak, karena mengenang jasa ayahnya Steve yang merupakan teman lama Arthur sekaligus mentornya, dia pun akhirnya mengizinkan Steve untuk bekerja bersamanya. Keesokan harinya, Arthur menelepon Steve untuk melatihnya. Kemudian Arthur mengatakan kepada Steve tidak boleh membunuh dengan instan, harus dibuat seperti kecelakaan. Hingga akhirnya Steve pun dibawa ke rumah Arthur yang di pulau. Selesai menjalankan semua latihan, Arthur mengajak Steve untuk menyelesaikan satu misi mereka. Arthur membunuh orang ini, dan dibuat seperti kecelakaan bunuh diri. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah. Kemudian, Arthur memberikan Steve tugas pertamanya. Orang ini merupakan seorang pembunuh bayaran juga. Dia merupakan seorang guy yang menyukai pria-pria muda. Steve harus mengikuti semua arahan-arahan yang Arthur berikan. Lalu Arthur menyuruh Steve untuk memasukkan racun ke dalam minumannya. Maka, dalam 3 menit jantungnya akan berhenti. Saat mereka sedang duduk di sebuah bar, Steve mempunyai kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam minuman pria itu. Dan Arthur pun juga memberi nasihat agar jangan meremehkan orang ini, karena dia tangguh dalam bertarung. Namun Steve ingin membunuh pria ini seperti cara Arthur membunuh kemarin, yaitu dengan mencekik lehernya. Karena cara memberi racun seperti ini sangat cemen anggapnya. Dia pun nggak jadi memasukkan racun ke dalam minumannya orang ini. Lalu Steve pun diajak ke rumah pria ini. Sesampainya di sana, Steve langsung mencekik lehernya si pria. Benar saja, pria ini berhasil melawan dan menghajar Steve, namun akhirnya Steve berhasil juga membunuh pria ini. Tapi dengan cara yang bukan diharapkan Arthur. Sesampainya di rumah, Arthur sangat kecewa dengan tugas pertama Steve. Keesokan harinya, Arthur kembali mendapat pekerjaan lagi dari Dean. Misi mereka selanjutnya adalah membunuh seorang pastor yang mengaku sebagai nabi baru. Dia mendapat uang jutaan dolar dari para pengikutnya dengan program TV, serta dia juga menipu wanita-wanita muda. Kemudian diperkosa. Sebagian korban wanita mudanya dibunuh dan disuruh aborsi oleh si pastor jika hamil. Arthur dan Steve pun beraksi.
Begitu momen yang tepat, mereka pun langsung membunuh si pastor. Get the scope. Put it down this right. The truth. Hello. Yes, it is. Be a better man for my world. How can I, parishioners, for my lives? Sometimes I look at myself in the mirror and Namun, Steve kembali melakukan hal ceroboh. Dia nggak sengaja menjatuhkan sebuah mur yang membuat persembunyian mereka menjadi ketahuan. Akibatnya, mereka pun diserang oleh para penjaga si pastor. Follow him. Cover the exits and give me 2 guys on the... Hingga akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Pronounced dead. The police are still investigating the shooting that occurred. Harold, meet with the house tomorrow. Kemudian, saat Arthur hendak kembali ke rumahnya, dia melihat ada yang aneh. Henry, si penjaga pelabuhan sekaligus speedboatnya, sudah tidak ada di sana. Benar saja, tiba-tiba beberapa orang dengan senjata datang ke tempat itu, tapi Arthur berhasil membunuh orang-orang itu. Dan dia menemukan Henry sudah tewas. Kemudian Arthur mengambil handphone dari salah seorang yang dibunuhnya. Ternyata mereka semua adalah suruhan Dean. Dean mengkhianati Arthur. Setelah semua misi Arthur selesai, Dean pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Arthur. Kemudian Arthur pergi menuju rumahnya. Lalu dia menelepon Steve. Dan dia tahu bahwa Steve sekarang sedang ditawan oleh anak buah Dean di rumahnya. Karena dia tahu pasti anak buahnya Dean menuju ke sana untuk mencarinya. Lalu Arthur menyuruh Steve untuk mengambil senjata di samping sofa yang digunakan untuk membunuh semua anak buah Dean yang ada di sana. I'll be there in 5. Saat sampai di sana, Arthur menyuruh Steve untuk menyiapkan semua persenjataan karena mereka harus berperang dengan Dean. Di dalam dunia kriminal begitu ya, kalau nggak dia mati, kita yang mati. Pengkhianatan itu sudah hal yang biasa, sama dengan politik. Tidak ada kawan dan tidak ada lawan, yang ada hanya kepentingan. Saat sedang mempersiapkan persenjataan, Steve menemukan pistol milik almarhum ayahnya di sana. Akhirnya dia mengetahui bahwa pembunuh ayahnya adalah Arthur. Di sisi lain, Arthur sedang mencari data-data tentang Dean. Setelah semua selesai, mereka berangkat. Saat di perjalanan, Steve menanyakan hal-hal yang aneh yang membuat Arthur curiga. Sepertinya si bocah udah tahu kalau aku yang membunuh ayahnya, dalam hati si Arthur. Lalu Arthur menelpon Dean yang sedang berada di kantornya. Dean memberi ancaman kalau dia sudah menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuhnya dengan harga 50 juta dolar. Lalu Arthur kembali memberi ancaman juga kalau dia yang akan duluan membunuh Dean. Mendengar itu, Dean pun panik. Dia meminta anak buahnya untuk mengawal keluar dari kantornya. In the building, get me the fuck out of here. Di sisi lain, Arthur dan Steve sedang mempersiapkan persenjataan mereka dan CCTV untuk memantau pergerakan Dean dan anak buahnya.
Akhirnya, Dean pun tewas. Selesai membunuh Dean, mereka pun pulang. Kemudian Arthur melihat senjata almarhum ayahnya Steve berada di jaketnya Steve. Ternyata benar, dia sudah mengetahuinya. Melihat itu, Arthur pun menjadi waspada kepada Steve, karena nggak tertutup kemungkinan Steve akan membunuhnya. Lalu mereka tiba di sebuah pom bensin. Arthur sempat meminta maaf kepada Steve atas semua yang telah terjadi. Lalu apa yang terjadi? Steve sengaja menumpahkan bensin yang sedang dia isi, lalu menembak mobil yang ada Arthur di dalamnya. Setelah merasa membunuh Arthur, Steve kembali ke rumahnya Arthur. Steve mengambil mobil klasiknya yang selama ini selalu Arthur pelihara. Lalu, saat sedang membawa mobil tersebut, dia mendapati sebuah surat. Tiba-tiba, rumah Arthur juga ikut meledak karena Steve salah dalam nyetel piringan hitamnya. Steve pun tewas. Kembali ke pom bensin, ternyata Arthur sempat melompat sebelum terjadi ledakan pada mobilnya yang sempat terekam CCTV. Arthur selamat dan Steve tewas. Film pun mamat. Film ini sebenarnya cukup sederhana ceritanya, tapi karena yang memerankannya Mas Jason Statham jadi terlihat keren ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-sekali mencoba masuk ke dalam dunia kriminal karena sangat sadis dan penuh dengan pengkhianatan. Sekian dulu rangkaian film The Mechanic, sampai jumpa di film The Mechanic 2 Resurrection. Kalau kalian suka dengan rangkumannya, bolehlah di-like dan juga tekan tombol subscribe yang ada di kanan bawah ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.